Semesta bisa bantu ngubah hidup lu kalau lu mengizinkan. Apapun yang ada di otak lu bisa diwujudin dengan satu teknik manifestasi yang namanya Law of Attraction. Udah banyak banget orang yang hidupnya berubah. Kalau nggak percaya, lu bisa lihat beberapa screenshot TikTok ini. Menurut gue, manifestasi menjadi salah satu topik yang paling dibahas di TikTok tahun 2023 ini. Gue yakin, seenggaknya pernah lewat satu kali di timeline lu. Yuk kita bahas bareng-bareng teknik ini dan gue juga bakal jelasin bagaimana manifestasi ini bisa ngubah hidup lu di tahun depan. Karena gue yakin lu semua pasti punya goals dan tujuan di tahun 2024. Gue mau bahas singkat sumber dari video kali ini. Buku ini namanya The Secret. Dan topik utama yang mau dibahas dari buku ini adalah bagaimana pikiran dan emosi kita bisa mempengaruhi pengalaman yang kita dapat di dunia. Jadi, kalau mikir hal positif, bakal datang hal positif. Dan kalau mikir negatif, bakal datang hal negatif juga. Gue personally udah pernah baca buku ini dari beberapa tahun lalu. Tapi karena tahun ini naik banget topik tentang manifestasi, jadi menurut gue menarik buat dibahas biar kita bisa sama-sama belajar bareng. Jadi di buku ini dijelasin satu hukum yaitu Law of Attraction atau yang selanjutnya akan gue sebut sebagai hukum tarik-menarik. Apapun yang terjadi di hidup kamu, itu karena kamu menarik hal itu untuk datang ke kehidupan kamu. Simpelnya, didatenginnya menggunakan kekuatan pikiran kamu. Hukum ini ngerespon pikiran kamu, baik positif ataupun negatif. Mungkin kamu pernah tiba-tiba kepikiran suatu hal yang bikin kamu kesel banget. Dan semakin kamu pikirin, kamu semakin menjadi bete. Hal ini karena kamu secara nggak sadar, udah menarik banyak pemikiran negatif yang serupa. Dalam beberapa menit, kamu udah berhasil membuat diri kamu sendiri menjadi semakin bete. Sampai sini kita bisa ambil satu kesimpulan. Pikiran kamu menjadi kenyataan di kehidupan kamu. Coba bayangin kamu lagi mau presentasi di depan tim kamu. Umumnya, biasa orang tuh takut kalau misalnya lupa materi, salah jelasin, dan banyak hal negatif lainnya. Kalau kamu mikir, aduh, gue pokoknya nggak boleh lupa materi nih nanti di depan bos. Itu sama aja dengan kamu mikir, oke, gue pengen lupa materi nanti di depan bos gue. Maka dari itu, gampangnya, kamu harus mikir dengan konotasi positif. Contohnya, gue yakin gue bisa bawain materi presentasi ini dengan sempurna depan bos dan tim gue. Kalau kalian udah tahu tentang hukum ini, gue yakin kalian seharusnya udah harus lebih bisa berhati-hati dengan pikiran kalian sendiri. Dan kalian harus belajar mengganti pemikiran negatif dengan pemikiran positif. Pemikiran kamu yang sekarang itu akan ngebentuk hidup kamu. Dan pemikiran yang kamu pegang terus-menerus di otak kamu akan muncul di hidup kamu. Jadinya, daripada membuat hidup kamu lebih buruk dengan pikiran negatif, kenapa kamu nggak ganti ke pemikiran positif aja? Ini satu hal yang bisa mengubah hidup kamu secara total. Cara tergampang untuk mengontrol pikiran kalian itu, kalian harus mulai perhatiin bagaimana feeling dan mood kalian sehari-hari. Gak mungkin kalian bisa good mood, padahal lagi mikir pikiran negatif, dan gak mungkin kalian bisa bad mood, padahal lagi mikir pikiran positif. Ketika kalian lagi good mood, kalian pasti lagi mikir pikiran positif. Jadi, kalian harus sering-sering cek ke diri kalian sendiri. Oke, perasaan gue lagi gimana nih sekarang? Dan ketika kalian tahu kalian lagi bad mood, langsung cepet-cepet ganti pikiran kalian dan pikir hal-hal positif aja. Pertama, meminta. Yes, kalian harus meminta. Tapi, bukan cuma sekedar minta yang asal-asalan. Kalian harus spesifik dengan apa yang kalian mau. Misal, di 2024, gue mau tabungan gue terpenuhi. Skala terpenuhi di sini tuh berapa? Karena gue nggak menyebutkan nominal, maka ini hitungannya tuh sebagai permintaan tidak spesifik. Atau misal, kalian pengen di 2024 punya pasangan. Kalian mau punya pasangannya tuh yang kayak gimana? Di poin ini, kalian harus sespesifik mungkin dalam meminta. Bayangin aja, kalian lagi order barang di Shopee atau Tokopedia. Kalau kalian mesen yang nggak spesifik,
nanti juga bingung barang mana yang mau dikirim. Kedua, percaya. Kalian harus benar-benar percaya kalau apa yang kalian minta udah menjadi milik kalian. Percaya dengan prosesnya. Ingat, balik lagi dengan teori hukum tarik-menarik yang tadi udah gue jelasin di awal. Pikiran kalian menjadi kenyataan. Maka dari itu, kalian harus benar-benar percaya dan bersikap seakan kalian udah memiliki hal yang kalian minta di awal. Gak perlu minta berkali-kali, cukup 1 kali aja. Pas kalian udah order suatu barang di Shopee, kalian gak order-order lagi kan? Karena kalian tahu, kalian udah place order, kalian tinggal nunggu barangnya nyampe. Begitu juga ketika kalian meminta. Masuk ke dalam perasaan di mana kalian benar-benar berasa kalian udah memiliki barang itu. Dengan begitu, semesta akan mengarahkan kamu ke hal yang kamu mau. Tugas kalian di sini tuh percaya. Bagaimana hal itu bakal terjadi, bukan urusan kalian untuk mikirin. Semakin kalian mikirin dan berusaha mecahin bagaimana hal yang kalian mau bisa kejadian, semesta bakal nangkap itu sebagai pertanda bahwa pikiran kamu lagi berada di situasi yang gak percaya. Ketiga, menerima. Bayangin nih, kalian pesan suatu barang di Shopee atau Tokopedia. Bahkan sebelum barangnya nyampe, bahkan ketika barangnya masih dicakung, kalian pasti senang kan? Perasaan senang itu yang harus kalian maintain di diri kalian. Misal, kalian pengen banget manifestasi satu mobil ke kehidupan kalian. Kalian coba aja dulu test drive mobil itu, coba bawa mobil itu, dan rasain, bener-bener rasain gimana rasanya memiliki mobil tersebut. Ketika lagi nunggu manifestasi kamu datang, kamu coba terus masuk ke dalam perasaan memiliki ini. Gue mau mengambil contoh channel YouTube gue. Gue bermimpi jadi YouTuber sukses. Maka dari itu, langkah pertama gue yaitu meminta. Sukses doang tuh gak spesifik. Jadinya gue bakal minta lebih spesifik kayak gini. Gue pengen punya 100.000 subscriber di akhir tahun 2024. Langkah selanjutnya itu tuh percaya. Gue gak bertanya-tanya bagaimana nanti semesta akan membantu gue dalam meraih 100.000 subscriber tersebut. Untuk benar-benar percaya, gue harus bayangin kalau gue udah memiliki 100.000 subscriber tersebut. Gue seneng banget naruh goals gue di tempat yang bisa gue lihat terus. Contohnya lock screen. Gue ngedit silver button dengan nama channel gue yaitu Adulting Buddy. By the way, kalau sampai sini lu ngerasa terbantu, bisa like, komen, dan subscribe ya. Tindakan dan habit gue sehari-hari juga gak boleh bertolak belakang dengan kepercayaan gue, dimana gue percaya kalau nanti di akhir tahun 2024, gue bakal punya silver button dari YouTube. Maka dari itu, gue akan bener-bener bertindak seakan-akan gue sekarang udah menjadi seorang YouTuber sukses. Sebagai YouTuber sukses, gue punya jadwal update konten, workflow gue tersusun rapi, gue terus belajar dan berkembang dengan ngeliat channel-channel lain, dan sebagainya. Di sini triknya, gue suka mempelajari kebiasaan dan tindakan YouTuber sukses untuk gue praktekin langsung. Ketiga, gue akan masuk ke bagian menerima. Gue bener-bener di fase gue sangat bersyukur dengan keadaan channel gue sekarang. Kalau diri gue sendiri gak suka dan malu sama channel gue, itu bakal narik banyak perasaan buruk lainnya. Maka dari itu, gue bakal mulai berpikir banyak hal yang patut gue syukuri dari channel ini. Gue bersyukur channel gue ditonton sama orang dan bahkan ada yang komen. Semakin gue bersyukur, semakin sering semesta mengirimkan lebih banyak dari hal yang udah gue syukuri. Karena lu udah tahu apa itu manifestasi dan cara kerja manifestasi, kayaknya kurang lengkap kalau gue gak kasih tindakan yang bisa langsung lu praktekin di kehidupan sehari-hari. Pertama, salah satu cara lu meminta bisa dengan membuat vision board. Lu bisa compile vision lu di tahun 2024 dalam sebuah board kayak gini. Dengan adanya gambar, lu bisa lebih mudah buat bener-bener ngerasain bahwa apa yang lu mau udah menjadi milik lu. Gue mau saranin buat lu semua untuk naruh vision board itu di tempat yang bisa dan mudah lu lihat setiap hari. Seiring dengan adanya vision board, gue juga biasanya punya manifestation journal dan gratitude journal. Manifestation journal ini konotasinya harus positif dan lu harus nulis seakan-akan lu udah memiliki hal itu. Misalnya, anggap aja kalian lagi di tahap cari kerja dan kalian pengen manifestasi suatu pekerjaan. Kalian gak bisa nulis, gue udah berhenti jadi pengangguran sekarang.
Tapi, kalian harusnya nulisnya kayak gini. Thank you karena sekarang gue udah berhasil diterima kerja di perusahaan yang value-nya cocok sama gue. Untuk gratitude journal atau jurnal ucapan syukur tuh simple banget. Jadi kalian setiap hari nulis hal yang kalian syukuri di hari kalian. Setiap kalian bersyukur, semesta akan memberikan kalian lebih banyak lagi hal positif ke hidup kalian. Hal lainnya yang bisa langsung lu praktekin adalah selalu visualisasi. Jadi misalnya goal spesifik gue adalah gue pengen punya 100.000 subscriber di akhir 2024. Gue suka banget visualisasi momen dimana gue akan mendapatkan 100.000 subscriber itu. Gue submit request silver button ke YouTube, gue unboxing silver button gue, dan gue bahkan juga visualisasi reaksi teman terdekat dan keluarga gue kayak gimana. Pikiran kita itu nggak tahu mana yang benar atau mana yang salah. Maka dari itu, ketika kita lagi visualisasi, kita lagi melatih pikiran kita biar bisa lebih cepat mencapai apa yang kita mau. Maka dari itu, sesuai judul video ini, untuk ngubah hidup kalian, sebenarnya gampang banget. Cuma dari kaliannya aja mau atau enggak. Gue mau coba tantang kalian lakuin teknik manifestasi ini untuk tahun 2024. Nanti, di akhir tahun 2024, kalian bisa balik lagi ke video ini dan kasih tahu ke gue. Goals kalian apa aja yang udah kalian capai dengan teknik ini.